Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut
tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia, yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua sama-sama memulai ibadah kita ini dengan membaca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat janjimu, buat firman-Mu. Itu ya dan amin, ya dan amin. Janjimu bagi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan, punyalah seperti-Mu. Kau yang setia, Kau yang setia. Mari kita naikkan syukur kita, saudaraku. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang padamu hari ini Tuhan, membawa hidup ini bagimu, bagimu Oh, sungguh Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami Yesus, tapi sungguh karena kasih-Mu Bapa. Kalau kita boleh ada sampai hari ini saudara, Tuhan kasih kita kesempatan untuk terus mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Telah ku kejar dan ku rasakan kebaikan-Mu Bapa. Telah ku lihat dan ku alami pertolongan ajaib. Besar mulia kuasa kasih-Mu, kekal untuk selamanya. Terima kasih Yesus.
segenap hati ini buat Engkau, Yesus. Haleluya, terima kasih, Yesus. Terima kasih, ku di hatimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita lebih lagi nyatakan rasa syukur kita sama Tuhan sebab Dia ada di sini. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih, ku di hatimu. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, segenap hati ku milikmu. Terima kasih Yesus, terima kasih, ku di hatimu. Terima kasih Yesus, segenap hati ku milik, segenap hatiku, segenap hati ku milikmu, segenap hati, segenap hati ku milikmu. Kami persembahkan hati kami Tuhan. Fokus kami, attention kami hanya sama Engkau hari ini Tuhan. Biar Tuhan selama waktu-waktu ke depan Tuhan, kami boleh meninggalkan segala beban yang merintangi kami. Tapi kami mau berlari-lari menuju panggilan-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari ini Engkau sudah menjanjikan bahwa kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Sebab dari awal Engkau sudah memilih setiap kami menjadi umat-Mu yang kudus, imamat yang rajani, kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Yesus. Mari saudaraku yang mau semangat memasuki tahun 2023 lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh salam ke sebelah kanan kiri, katakan shalom, happy new year. Bersemangat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah pilih setiap kita. Kita mau bersemangat bersama Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah.
berkuasa mengatakan firman, firman Tuhan iya dan amin buat hidup kita, amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Yes Lord. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan. Thank you Jesus. Hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Percaya saudara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sama-sama dengan iman, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin saudaraku. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, boleh kita saut-sautan bersama dengan iman kita. Nyatakan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk sebelah kanan kiri, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
di pihak kami, siapakah lawan kami? Amin saudara, tidak perlu kita takut menjalani hidup kita tahun ini, sebab Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia memimpin kita, firman-Nya pelita buat kaki kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yes Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hallelujah. Yes, we want Jesus. Yes, we want to follow You. 'Cause You are worthy. 'Cause You are lovely. 'Cause You are so faithful, awesome and wonderful. Yes, You are. We lift up our hands to You. Kami angkat tangan kami bagi-Mu. Hari ini Tuhan, Kau yang ditinggikan. Worthy, 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 Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Jesus, the name above every other name. Yes, You are. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. We live for You. Holy, there is no one like
kemuliaan selama-lamanya. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise, oh God. Yes, Lord Jesus. You are wonderful. You are beautiful, oh God. Oh Jesus, we love you, Lord. We need you, oh God. Oh, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Hati kami meluap-luap Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau adalah pahlawan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau ada di pihak kami Tuhan. Siapakah yang boleh menjadi lawan kami? Engkaulah alasan kami berdiri di tempat ini. Engkaulah alasan kami ada hari ini di tempat ini. Bukan karena keadaan kami, tetapi karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, dan kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau pada pagi siang hari ini kami mau duduk diam Tuhan, kami mau bilang kami adalah anak-anak yang diajar oleh Bapa kami. Kami mau belajar dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan Tuhan sudah ada atas kami. Pengurapan-Mu yang akan mengajar setiap kami. Pengurapan-Mu yang mematahkan setiap belenggu di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Itu boleh menimbulkan iman kami. Setiap pendengaran kami akan firman-Mu ya Tuhan, itu boleh memerdekakan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya kami selalu keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Marilah Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, waktu firman-Mu disampaikan, waktu firman-Mu dilepaskan Tuhan, ada sukacita, ada jawaban, ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersukacita menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa ya, kita semua ada di tempat ini. Puji Tuhan, ini kali pertama saya ada di gereja di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nama saya Yolanda, saya biasa dipanggil Ola ya. Saya punya 3 orang anak laki-laki bujangan semua ya. 29, 28, 25 tahun, puji Tuhan. Saya dipercayakan jagoan semua di dalam hidup saya. Oke saudara, hari ini kita mau bahas, kita baru aja mendengar dan kita tahu tema tahun ini dari Bapak Rohani kita apa saudara? Bangkit dan menjadi pemenang. Amin ya, bangkit dan menjadi pemenang ya, tahun kebangkitan dan menjadi pemenang. Tadi pujiannya udah dinyanyikan ya di dalam Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan katakan demikian. Saya boleh minta tolong tim multimedia ya untuk tampilkan ayatnya. Roma 8 ayat 37, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, firman Tuhan katakan tentang kemenangan ini bicara yaitu kemenangan yang sempurna. Ya, kemenangan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya adalah kemenangan yang sempurna. Bilang kiri kanannya sempurna. Ya,
Lalu saya lihat lagi saudara di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, di dalam New English Translation dibilang a complete victory through him who loved us. Artinya kemenangan yang sempurna, kemenangan yang komplit. Bilang kiri kanannya lagi yuk, komplit. Ya, komplit, sempurna melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Bahkan waktu sebelum saudara dan saya mengenal Dia, waktu saudara dan saya belum memanggil Dia Tuhan, Dia sudah mengasihi saudara dan saya. Amin. Mana buktinya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya saudara, sebelum kita kenal Dia, bahkan mungkin sebelum kita ada, Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh karena itu ada tertulis, Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga saudara dan saya dapat mengasihi Dia. Amin. Tapi kasih itu terlebih dulu datang dari sumber kasih itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Betul saudara, kita gak dapat mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengasihi sesama kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi kita. Coba yakinkan kiri kananmu. Ya, kalau ada wajahnya yang masih ragu, atau yang masih bingung, atau yang masih khawatir, atau yang masih takut. Tadi lagu tadi tuh luar biasa. Terima kasih buat tim worship leader, pujian penyembahan yang luar biasa. Seberapa banyak yang diberkati? Kita semua diberkati ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus membangun hidup kita, iman kita di atas dasar kasihnya Tuhan. Coba bilang kiri kanannya begini, Tuhan itu sudah mengasihi kamu. Ya, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Amin saudara. Saya pinjem satu quotes dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, kalau kamu sering baca Alkitab, kalau kamu sering berdoa memuji menyembah Tuhan, bukannya Tuhan yang tambah sayang sama kamu. Tuhan sudah sayang sama kita. Tetapi kita yang menjadi tambah sayang sama Tuhan. Saudara, ini yang saya mau katakan. Semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita kagum, semakin kita sayang, semakin kita taat. Amin. Jadi jangan dibalik. Amin. Semakin mengenal, semakin kagum, semakin sayang, semakin taat. Jadi ketaatannya lahir saudara, karena apa? Karena respect. Karena apa? Karena pengenalan saudara, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan saudara, lagi kepengen taat, lagi gak kepengen taat. Di gereja taat, di luar tomat gitu katanya ya. Tobat kumat gitu katanya ya. Tapi saya percaya kalau ketaatan yang lahir saudara dari pengenalan saudara ya, karena kasih itu yang menjadi luar biasa. Nah, bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan lebih daripada pemenang, ini bicara more than conqueror. Ya, conqueror itu bukan bicara pemenang saudara, tetapi penakluk. Jadi saya mau katakan, maaf ya saudara ya, ini kayaknya lebih benar saudara terjemahan bahasa Inggrisnya. Karena kemenangan Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan we are more than conqueror. Artinya penakluk saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan yang katakan demikian. Tetapi firman Tuhan juga katakan di dalam terjemahan bahasa Inggris saudara, kita ini adalah lebih daripada penakluk-penakluk. Nah saudara, apa sih yang harus ditaklukkan? Saudara, saya mau katakan begini. Artinya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita otoritas sebagai pemenang. Tuhan sudah menjadikan kita pemenang.
Amin, saudara. Ya, pelan-pelan ya, saudara ya. Oleh karena itu, kita baru bisa bangkit, kan tahun ini tahun kebangkitan dan menjadi pemenang, betul ya, saudara ya. Oleh karena itu, saudara, kita baru bisa bangkit dan menjadi pemenang waktu kita sadar. Tepok kiri kanannya bilang gini, sadar. Ternyata banyak yang gak sadar. Kenapa? Karena Alkitab katakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya banyak yang enggak sadar. Atau kalau bahasa Jakarta enggak ngeh gitu ya. Enggak ngeh, enggak sadar ya. Di sini dikatakan saudara bahwa kita harus sadar dan memahami otoritas yang sudah kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya bahwa saudara dan saya dijadikan sebagai pemenang. Dijadikan sebagai penakluk. Waktu saya siapkan hal ini saudara, waktu saya renungkan ini saya ingat banyak dengar di berita, bahkan gak heran para pendoa, juga banyak hamba-hamba Tuhan, banyak saya dengar banyak orang itu takut menghadapi tahun 2023. Kenapa? Dikatakan tahun 2023 tahun resesi lah, tahun yang gelap lah, dan segala macam. Ada banyak masalah. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbeda. Amin. Karena apa? Karena hidup kita bukan karena melihat. Tetapi hidup kita karena percaya. Ada tertulis saudara. Bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari roh-roh apapun yang dari dunia ini. Artinya saudara, apapun yang dari luar kita seharusnya tidak bisa menggoncang apa yang ada di dalam kita. Amin. Baik masalahmu, baik beban kehidupanmu, baik sakit penyakitmu, saudara, itu tidak jauh lebih besar daripada roh Tuhan yang ada di dalam kita. Amin. Saudara, ini yang sering saya katakan dan ini yang sering saya pakai untuk saya membangkitkan iman saya. Waktu saya ngadepin masalah, waktu saya ngadepin pergumulan, waktu saya ngadepin penyakit, saya bilang begini sama diri saya sendiri. Penyakit, engkau bukan Tuhan. Tetapi firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Betul? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya katakan kepada permasalahan saya. Saya katakan kepada beban kehidupan di hidup saya. Masalah, engkau bukan Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Tunduk kepada firman Tuhan. Saudara, masalah ada, betul? Tantangan ada sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kata siapa kita gak punya masalah? Kita ada masalah. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya lebih daripada pemenang. Oleh karena itu waktu saya ngadepin masalah, waktu saya ngadepin tantangan kehidupan, waktu saya ngadepin sakit penyakit, ini yang saya katakan, penyakit dengar. Tuhan bilang, oleh bilur-bilur darah Yesus, aku sembuh. Penyakit tunduk sama Tuhan. Waktu saya ngadepin masalah, saya bilang masalah. Firman Tuhan katakan, aku lebih daripada pemenang. Aku dapat kekuatan, aku dapat hikmat, aku dapat pengertian yang dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang selalu sanggup menerangi jalan-jalanku sekalipun gelap. Ngerti saudara? Gelap maksudnya gelap gitu. Walaupun kita mungkin gak ngerti apa yang di depan sana. Tetapi selalu ada firman Tuhan yang sanggup menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu saya rasa penting ya di awal tahun ini untuk kita mengerti, untuk kita sadar, untuk kita memahami otoritas yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Kita harus mengetahui otoritas yang kita miliki, tetapi saudara kita juga perlu mengetahui otoritas apa yang musuh kita miliki. Nah ya, saya mau bilang begini, hari-hari ini saudara otoritas musuh kita itu lebih dibesar-besarkan daripada otoritas Tuhan sendiri. Betul gak? Contoh. Ya, di Indonesia tuh film horor jauh lebih laku daripada film rohani.
Bahkan sering film rohani malah di-ban gitu ya. Atau film rohani orang sedikit peminatnya. Semakin serem, orang semakin suka. Betul saudara, orang tanpa sadar saudara men-show off kuasa iblis. Betul saudara. Nah saudara, kita perlu mengerti otoritas apa yang kita punya. Otoritas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sama otoritas yang iblis punya saudara. Banyak dari orang Kristen diajar untuk percaya bahwa kita sedang melawan makhluk ya, atau musuh kita itu yang kuasanya jauh lebih luar biasa daripada kita. Dan hampir-hampir saudara dan saya tidak dapat mengalahkannya. Ya Pak ya? Makanya banyak orang Kristen ke gereja rajin, pelayanan rajin. Tapi kalau pipis sendiri takut. Tidur sendiri takut. Gelap takut. Bilang kiri kanannya, kayak gue kenal tuh orang. Ya saudara ya. Karena apa? Nggak memahami otoritas yang dia miliki. Tetapi saya mau katakan, tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Amin saudara. Oleh karena itu saya mau katakan penting untuk baca Alkitab. Betul? Saudara boleh full jadwal pelayanan. Saudara boleh memuji dan menyembah Tuhan atau berdoa, iblis minder. Malaikat minder. Bilang lagi kiri kanannya begini, Alkitab tetap mesti dibaca. Amin. Karena ada tertulis, umatku binasa. My people perish because lack of knowledge. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan aku. Amin saudara. Kita penting untuk membangun kerohanian kita. Untuk membangun iman percaya kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya nggak gampang keombang ambing. Ada banyak orang, beberapa orang saudara datang sama saya, Bu, saya mimpi seperti ini. Artinya seperti ini ya Bu. Ini begini, saya ini pendoa loh Bu. Ini saya mimpi seperti ini. Saya lihat ini. Waduh, saudara, apa hak saya untuk menghakimi? Tetapi satu hal yang saya ingat, apapun yang kita hadapi, kita punya firman Tuhan. Kita punya Alkitab. Balikin kepada firman Tuhan. Lihat di dalam Alkitab ada enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah gitu loh. Karena firmanku adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah yang benar. Bilang kiri kanannya yang benar. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi saudara. Lihat balik ke firman. Apa kata firman? Apa kata firman? Apa kata firman? Kembali kepada firman Tuhan. Sehingga saudara kita gak gampang diombang ambing oleh zaman. Ingat ya, ada tertulis. Iblis juga sanggup nyamar jadi apa? Malaikat terang. Iblis bisa gak nyembuhin orang sakit? Bisa, tapi ada ujung-ujungnya. Ada udang di balik bakwan katanya. Betul? Iblis bisa gak melakukan mujizat? Bisa. Tapi ada apa? Ada daun bawang di balik bakwan katanya gitu ya. Oleh karena itu saudara, apapun itu saudara, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bilang dong kiri kanannya gini, makanya Alkitab dibaca. Amin. Alkitab dibaca saudara. Supaya gak gampang ditipu. Amin. Gak gampang ditipu. Maaf ya saudara ya, orang yang gampang dihasut. Orang yang gampang dikelabui. Orang yang gampang ditipu. Itu adalah orang yang kurang pengetahuan. Oleh karena itu iblis dikatakan bapak apa? Pembohong. Bapak penipu, saudara ya. Nah oleh karena itu saudara kita lihat sebentar di dalam Efesus 6 ayat 12. Firman Tuhan katakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu ya, dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saya mau bilang saudara bahwa roh jahat, iblis, penguasa, penghulu-penghulu itu ada, bukan gak ada. Ada. Tetapi saudara saya mau bilang begini saudara. Tetapi saudara kita juga punya roh yang luar biasa di dalam kita. Bahkan ada tertulis roh itu diberikan Tuhan sebagai materai. Materai sebagai jaminan. Saudara kalau saudara buat perjanjian.
kalau pakai materai, saudara, kira-kira bisa gampang dirubah-rubah nggak? Atau dibatalkan nggak, saudara? Nggak ya saudara, karena apa? Ada materai. Dan firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan kepada setiap kita itu sebagai materai. Sampai nanti dia menjemput kita. Wow, begitu luar biasa. Roh yang luar biasa itu diberikan kepada setiap kita sebagai materai. Saudara, saya mau bilang saudara bahwa Tuhan saudara memberikan saudara dunia ini bukan kepada iblis loh. Yuk kita belajar sebentar ya saudara ya, di dalam Kejadian 3. Firman Tuhan bilang begini, pencobaan pertama datang kepada manusia itu iblis mencobai manusia. Saudara, iblis tidak datang dengan kekuatan besar. Betul ya? Tetapi dia pakai ular. Di mana firman Tuhan katakan ular itu adalah makhluk atau binatang yang Tuhan ciptakan itu yang paling cerdik. Ular itu cerdik tuh bicara licik, lihai atau penipu. Iblis datang untuk menipu manusia, untuk mengelabui manusia. Dia tidak pakai gajah atau mungkin apa ya, dinosaurus gitu atau apa yang besar gitu, enggak saudara. Tapi dia pakai ular yang kecil, tapi cerdik, tapi lihai. Dia enggak datang sama manusia bilang begini, kamu harus tunduk sama aku pakai gajah gitu ya. Kalau enggak tunduk gue injek. Enggak kayak gitu saudara. Enggak kayak gitu. Iblis datang pakai ular. Untuk apa? Menipu Adam dan Hawa. Iblis tidak punya kekuatan untuk melawan manusia. Ingat ya saudara ya. Iblis tidak punya kekuatan untuk melawan manusia saudara. Yang dia lakukan adalah menipu. Oleh karena itu dikatakan dia itu bapak bohong, bapak penipu ya, tipu muslihatnya saudara ya. Dia menipu manusia supaya manusia melawan Allah dan berdosa kepada Allah. Ya, di dalam Mazmur 115 ayat 16, Mazmur 115 ayat 16, firman Tuhan katakan begini, Mazmur 115 ayat 16. Langit itu kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Amin. Ya, bumi itu udah diberikan kepada siapa? Kita punya kuasa. Ya, Mazmur firman Tuhan katakan demikian. Tetapi karena manusia ketipu, jatuh di dalam dosa, otoritasnya ada pada siapa? Iblis. Saudara perhatikan beda dunia sama bumi. Bumi adalah tempat di mana saudara dan saya tinggal. Amin. Dunia itu bicara sistem. Dan sistem dunia ini dikuasai oleh iblis. Oleh karena apa? Bukan karena Tuhan yang kasih. Tetapi karena tipu muslihatnya, manusia jatuh di dalam dosa, otoritas itu diberikan oleh manusia sehingga iblis berkuasa atas kehidupan manusia. Kita sering dengar kata ini ya, jangan buka celah. Betul? Jangan buka celah tuh dengan kata lain, jangan ngikutin apa kata iblis. Betul? Jangan buat dosa. Betul? Jangan buat apa yang Tuhan larang. Maksudnya demikian saudara. Nah oleh karena itu saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menjadikan manusia itu untuk berkuasa. Untuk punya otoritas di muka bumi ini. Jadi kalau kita kembali kepada penciptaan. Saudara dan saya dijadikan Tuhan untuk berkuasa. Atas seluruh ciptaan Tuhan. Coba ingat-ingat lagi kitab Kejadian. Tuhan ciptakan dulu apa? Jadilah terang, cakrawala, laut, udara, daratan. Semua Tuhan jadikan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Baru terakhir Tuhan jadikan manusia. Dengan kata lain saudara, artinya sebelum Tuhan menjadikan manusia, menjadikan kita, Dia sudah siapkan semuanya. Supaya kehidupan kita itu ada yang support. Wow.
Waktu saya renungkan hal ini, saya katakan, ya Tuhan, Kau begitu luar biasa. Dia prepare begitu rupa untuk kehidupan saudara dan saya. Dan lalu di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, saudara, dia setelah dia jadikan semuanya, dia katakan, ayo kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan. Saudara, kita punya kuasa. Amin, saudara, atas ciptaan Tuhan. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, melalui tipu muslihat iblis, saudara, otoritas itu sekarang dipegang oleh iblis. Nah, oleh karena itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan itu katakan bahwa apa yang saudara dan saya harus lakukan, yaitu menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Tuhan. Artinya apa, saudara? Peperangan itu adanya di sini. Amin. Peperangan itu adanya di sini, di pikiran kita. Ya, Amsal bilang begini, what a man think in his heart, so is he. Seperti apa yang seseorang pikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Iblis mengelabui kita, saudara, lewat pikiran kita. Oleh karena itu, saudara, dikatakan bahwa peperangan itu sesungguhnya adanya di pikiran kita. Ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, itu adanya di pikiran kita. Bahkan saya ada mendengar seorang hamba Tuhan, saudara, ini di awal-awal, saudara, itu kena COVID, saudara ya. Suami istri ini kena COVID. Lalu begitu istrinya mendengar, saudara, suaminya meninggal, itu beberapa hari kemudian langsung ngedrop. Saudara, nggak lama kemudian istrinya meninggal juga. Ada satu orang hamba Tuhan lagi, saudara. Beliau kena COVID, beliau meninggal, saudara. Istrinya juga kena COVID. Tapi saudara, istrinya nggak dikasih tahu kalau suaminya ini sudah meninggal. Saudara, istrinya ini survive. Artinya bicara apa, saudara? Ketakutan, intimidasi, kekhawatiran, saudara, itu adalah peperangan yang sesungguhnya. Itu yang iblis pakai, saudara, untuk supaya saudara dan saya tidak bisa menang. Untuk saudara dan saya lemah. Untuk saudara dan saya ketakutan. Dikatakan, saudara, ada 365 kali Tuhan berkata di dalam Alkitab, jangan takut. Saya sih belum pernah hitung, saudara. Tetapi dikatakan ada 365 kali Tuhan katakan jangan takut. Artinya Tuhan mau berkata kepada setiap kita setiap hari. Dia mau bilang jangan takut. Kamu lebih daripada pemenang. Jangan takut. Kamu punya kuasa. Selama kamu tinggal di dalam dunia ini, masalah ada. Tantangan ada. Sakit penyakit ada. Tetapi kata Tuhan, aku punya antibiotiknya buat kamu. Yaitu apa? Iman. Iman akan apa? Akan apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin, saudara, yang ngerti boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Di atas kayu salib apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan buat saudara dan saya. Kegagalan kita, pemberontakan kita, kelemahan kita. Betul, saudara, bahkan sakit penyakitnya. Saudara, di atas kayu salib, sudah Tuhan Yesus menang. Oleh karena itu, saudara, sesungguhnya iblis udah gak punya kuasa lagi kecuali saudara dan saya yang memberikan otoritas itu kepada dia. Amin. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa iblis sudah tidak punya kuasa lagi? Dikalahkan oleh Tuhan Yesus berapa ribu tahun yang lalu di atas kayu salib. Betul? Tetapi yang harus kita waspadai adalah tipu muslihat iblis. Umur saudara berapa? Paling banyak 3 digit. Paling 2 digit. Umur iblis berapa digit? Maka dibilang dia ular tua. Saudara, ya hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Makanya perlu baca Alkitab. Perlu kenal firman Tuhan. Allah adalah roh. Tetapi roh tuh kelihatan gak, saudara? Roh tuh bisa dipegang gak sih, saudara? Enggak ya. Tetapi kita bisa mengenal Allah kita yang adalah roh melalui apa? Firman-Nya. Firman Tuhan itu menyatakan pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, lawanmu, musuhmu adalah seperti apa? Singa yang berjalan keliling, mengaum, nakut-nakutin, intimidasi. Firman Tuhan katakan apa? Seperti singa. Seperti apa, saudara? Seperti singa. Artinya dia singa atau bukan? Bukan. Lawanmu, musuhmu seperti
singa. Tapi artinya dia bukan singa, saudara. Copycat, niru-niru, saudara. Itu yang iblis lakukan, saudara ya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mau katakan begini. Allah sebagai pencipta satu-satunya, saudara, dia punya kuasa atas seluruh ciptaannya. Dan dia punya hak untuk memberikan otoritas itu kepada siapa yang dia mau. Dan otoritas itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Bukan kata saya loh saudara. Tetapi apa kata firman Tuhan saudara ya. Dan saudara, iblis mau merebut hal itu dari manusia. Tapi bagaimana cara merebutnya? Kita orang-orang yang penuh kuasa. Kita orang-orang yang penuh dengan otoritas. Karena itu sudah diberikan kepada kita. Cara iblis merebut otoritas dan kuasa itu dengan cara satu-satunya adalah dengan apa? Tipu muslihat. Dengan tipu muslihatnya. Nah saudara, saya mau katakan Allah tidak pernah memberi kuasa kepada iblis untuk menindas manusia dan untuk memerintah di atas bumi. Tetapi karena kurang pengenalan akan Tuhan, karena kena tipu muslihat iblis, saudara, manusia menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Nangkep ya saudara ya. Nah oleh karena itu saudara, tetapi Tuhan itu luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Kira-kira Tuhan tahu nggak iblis akan melakukan seperti itu? Tahu. Banyak orang bilang begini, Bu, kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan nggak cegah dong? Tuhan cegah dong untuk iblis mencobai manusia, untuk iblis menipu manusia. Ingat saudara, ada satu hal yang Tuhan gak bisa lawan, saudara-saudara dan saya dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara dan saya punya apa saudara? Free will. Semakin saudara dan saya kenal Tuhan, semakin saudara dan saya belajar kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, mengenal Tuhan secara pribadi, intim dengan Tuhan, itu mempengaruhi pilihan di dalam hidupmu. Bukankah ada tertulis hidup ini pilihan? Betul? Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita percaya, itu mempengaruhi pilihan kita. Betul saudara? Tuhan gak bisa intervensi saudara, karena kita punya apa? Free will. Betul saudara? Oleh karena itu Tuhan katakan, renungkan firman-Ku siang dan malam. Renungkan, baca Alkitab, intim doa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Fokusnya itu sama Tuhan. Supaya engkau benar di dalam memilih. Firman Tuhan katakan demikian. Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa. Nah Yesus datang dengan satu misi, yaitu menyelamatkan manusia. Mengambil kembali kuasa itu dari iblis. Betul saudara? Ya mengambil itu kembali saudara ya. Dan oleh karena itu saudara, saya mau katakan saudara, tahun 2023 apapun keadaan di depan sana, apapun kejadian di depan sana, biarlah setiap kita boleh tetap percaya, aku ini lebih daripada pemenang. Tuhan sudah memberikan otoritas dan kuasa di dalam hidupku. Saudara, seharusnya bukan kita yang gemetar sama iblis, tetapi iblis yang gemetar sama kita. Karena ada tertulis saudara, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, bukan kita yang lari. Harusnya dia yang gemetar sama kita. Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, untuk mempersingkat waktu saudara, mahkota kehidupan saudara, ternyata saya lihat di dalam bahasa aslinya itu bicara diadema. Ya, jadi di zaman dulu saudara, di zaman Romawi saudara, diadema itu diberikan sebuah mahkota kecil atau dibilang juga tiara ya. Jadi bukan mahkota kerajaan saudara ya. Mahkota kecil kalau kita lihat, kita Google atau kita lihat di gambar, itu orang Romawi suka pakai mahkota yang bentuknya kayak daun, ingat?
kayak ranting, kayak daun, itu diadema. Nah, di dalam Yakobus di dalam Yakobus 1 tadi, mahkota kehidupan itu bahasa aslinya itu diadema. Mahkota kehidupan atau diadema itu diberikan pada zaman itu kepada orang-orang yang menang atas pertandingan. Ya, jadi orang pada zaman itu mereka buat pertandingan olahraga, buat pertandingan segala macam, saudara. Yang menang itu dapat mahkota diadema. Bukankah Paulus berkata bahwa hidup ini adalah perjalanan, bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Saudara, mahkota anak Allah itu saudara dan saya dapat melalui iman percaya kepada Yesus. Amin. Dia yang sulung, saudara. Dan kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Tetapi mahkota kehidupan, menang atas kehidupan, menang atas tipu muslihat iblis, menang atas tantangan, menang atas masalah. Firman Tuhan katakan barang siapa bertahan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Artinya apa? Mahkota kemenangan atas kehidupan. Karena kehidupan ini bicara pertandingan. Saudara, saya mau katakan tahun 2023. Biarlah setiap kita taruh di dalam hati kita. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun yang mendatangi kita. Apapun yang kita hadapi. Kemenangan ada di pihak kita. Jangan takut. Karena kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Tetap baca firman Tuhan, tetap intim sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya buat setiap kita dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Saudara, saya tutup dengan kesaksian, kalau saya boleh kesaksian sedikit, saudara. Di tahun 2020 kemarin, saudara. Itu awal pandemi, suami saya bangkrut, suami saya buka toko bakmi kecil, saudara. Saya bilang, ya ampun Tuhan, baru buka, saudara. Itu tiba-tiba pandemi, saudara, itu yang namanya omset terjun bebas. Tapi justru buat kami sekeluarga, pandemi ini menjadi saat yang luar biasa. Jarang-jarang, saudara. Saya, suami sama anak-anak sehari 3 kali pujian, penyembahan, doa. Kami bersyafaat. Di situ justru kami dapat hikmat dari Tuhan. Tuhan katakan, ini waktunya menabur. Anak saya bilang, Mah, ini lagi susah, omset kurang. Saya bilang, ini waktunya menabur. Kami mulai cari orang-orang, saudara. Anak saya bilang, ini gak ada uangnya, Mah. Ya apa yang ada pada kita? Kita adanya bakmi, ya nabur bakmi lah, saya bilang. Kami mulai cari orang-orang, saudara. Kita kirimin bakmi, orang-orang, saya bilang sama anak saya, kok cari yang gak bisa bales ya. Kalau bales-balesan itu namanya tukeran kado, itu Natal gitu ya. Tapi kalau nabur tuh cari yang gak bisa bales. Kami mulai kirimin ke jemaat, ke pengerja yang kami tahu tidak bisa bales, saudara. Anak saya bilang begini, Mama, gak boleh lebih dari 10 mangkok ya masa hari. Oke, saya bilang kami cari 2 keluarga setiap hari. Saudara, justru di pandemi, saudara, itu yang namanya kios bakmi kami, itu jadi 5 kios. Yang orang lain berkata begini, gak mungkin. Pandemi banyak yang tutup. Pandemi banyak yang tutup, gak mungkin bisa buka. Pandemi justru waktunya bukan ekspansi. Pandemi justru waktunya untuk kita bertahan. Tetapi firman Tuhan ajarkan yang lain. Saudara, lewat hal itu, saudara, saya berani berkhotbah hari ini. Saya berani berkata hari ini, apapun yang mendatangi kita, itu tidak jauh lebih luar biasa dari apa yang ada di dalam kita. Karena yang di dalam kita itu jauh lebih luar biasa dari apapun yang di luar kita. Oleh karena itu, saudara, bangkit, semangat, baca firman Tuhan, jangan sampai ketipu iblis. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita bangkit berdiri.
Shalom Church, ibadah onsite Women in Christ akan diadakan secara onsite pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 10 pagi berlokasi di GBI Puri Indah Mall. Pembicara akan dilayani oleh Pastor Amos Hosea. Bible Study kembali hadir dengan tema Patience and Prayer pada hari Rabu 1 Februari 2023 pukul 19.30 onsite di Revival GBI House of Blessing. Pendaftaran Holy Land bersama Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Angga Pradipta sudah ditutup. Kami mengucapkan terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah mendaftar. Sampai bertemu di trip berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita buka hati kita, dan mari kita fokus kepada kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan, yang sedang dan akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya Rabasyata Karalaba. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekasih umat pilihan Tuhan dimanapun engkau berada. Terimalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta kasih dan anugerahnya yang melimpah turun atas hidupmu. Engkau tidak khawatir, tidak takut dan bimbang, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan yakinlah bersama dengan Tuhan, apa yang tanganmu kerjakan, Dia buat jadi baik dan berhasil. Bersama dengan Tuhan, kemana engkau pergi melangkah, keberuntungan mengikuti engkau. Agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di keluargamu, di kotamu, dan bahkan di negeri ini Indonesia, sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan itu baik, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Dan tetap ingat ya akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini. Amin.